Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu bapak, atau cucu ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Kasih karunia Allah yang selalu baru setiap pagi menaungi kita, dan kita yakin ibadah tahun baru saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah kita datang memuji Tuhan Allah karena segala sesuatu yang ajaib yang telah dijadikannya, seperti majusi yang mengikuti bintangnya. Marilah kita datang memuji Tuhan Allah atas segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Seperti orang-orang yang hidup dalam gelap melihat terang yang agung. Marilah kita datang memuji Tuhan Allah atas segala kejadian ajaib yang dikerjakannya. Firman-Nya dalam diri Kristus yang mengungkap rencana mulianya, menjadikan kita anak-anak-Nya yang memiliki janji keselamatan melalui kabar sukacita. Marilah kita memuji Allah kita karena Ia menjadikan semuanya agung. Allah Sang Terang, kami mengaku dosa kami ketika kami tersesat dan meninggalkan terang-Mu. Kami mengikuti terang redup dunia akan kesuksesan dan keberuntungan. Kami mengikuti cahaya redup yang merayu kami untuk menjadi lebih religius, untuk mematuhi aturan dunia. Kami mengikuti cahaya yang meredup akan keselamatan diri sendiri. Ampuni kami karena kami tidak mencari terang yang sejati, terang kasih-Mu untuk dunia ini. Ampuni kami saat kami tidak mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan untuk mengasihi sesama. Memanggil kami sebagai pembawa terang cinta, belas kasih dan keadilan, yang dimana misteri kasih-Mu diungkapkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Berita sukacita pada Minggu Epifani ini
diambil dari Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan kasih karunia-Nya selalu baru yang dapat kami rasakan sampai dengan detik ini. Kami boleh menginjakkan kaki tahun 2022. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, lengkapi, kuatkan, dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang demikian firman-Nya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah berita Injil Matius. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia selalu baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak bisa membayangkan. Mungkin kita juga nggak pernah kepikir begitu ya. Bagaimana mungkin kita rame-rame nih seluruh dunia kena pandemi. Dan kita juga tidak pernah membayangkan sekarang sudah mulai enak, kerasan, asik beribadahnya secara online di rumah begitu ya. Secara virtual berbagai kegiatan kita lakukan
melalui Zoom, rapat-rapat, kegiatan, dan lain sebagainya. Tetapi pada awal-awal pandemi itu mendera ya, dan memerangkap kita semua kebingungan apa yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi hampir 2 tahun kita bisa menghadapi, melewatinya sampai dengan saat ini, kita dapat melihat dan merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ada tantangan, ada masalah, ada penderitaan, ada air mata, ada rasa kehilangan oleh karena pandemi ini. Tetapi Tuhan juga memberikan solusi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memasuki tahun 2022, semua adalah anugerah, bukan? Semua adalah kasih karunia di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga tidak pernah kepikir bahwa kita akan memasuki tatanan yang baru karena COVID-19 ini, apalagi sekarang katanya sudah berkembang lagi, ada virusnya Omikron namanya, jenis yang lebih hebat lagi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu gentar dan takut, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pada zaman orang-orang Majus ketika mau menjumpai Tuhan Yesus di Bethlehem. Dikatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah ahli falak, ahli perbintangan pada zaman itu. Dan ada juga yang mengatakan dia ini adalah imam dari Persia. Jadi dia berjalan dari Babylon sampai ke Bethlehem dengan dituntun oleh bintang yang terus-menerus menolong dan menuntun dia sampai ke Bethlehem. Dan orang-orang Israel menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan tergolong kepada umat Allah seperti orang-orang Israel, adalah orang-orang pilihan. Orang-orang umat pilihan Allah pada saat itu. Dan orang-orang yang di luar umat pilihan Allah dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sifatnya eksklusif untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yahweh saja. Tetapi ketika kita membaca kesaksian Matius 2, di situ Matius membukakan, menceritakan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu tidak bersifat eksklusif, tetapi bersifat inklusif. Keselamatan anugerah Tuhan itu dicurahkan, diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan, seperti orang-orang Majus ini yang berjalan dari timur, dari Babylon sampai kepada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu Bethlehem, untuk berjumpa dengan Mesias, Raja Damai, Raja yang diurapi pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah orang-orang Majus ini kita dapat belajar bagaimana Tuhan memanggil, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai orang-orang Majus itu sampai kepada tujuannya. Bahkan ketika Herodes menjadi gentar pada saat dia mendapatkan informasi ternyata seorang raja sudah lahir. Dia gentar, dia kaget. Dia kumpulkan, dikatakan di dalam firman Tuhan, para ahli Taurat, para imam, apa benar ini informasi dari orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini kan orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa mereka bisa tahu bahwa Mesias itu sudah lahir? Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, para imam, ahli Taurat yang dikumpulkan oleh Raja Herodes itu menyampaikan apa yang sudah dinubuatkan itu ternyata memang betul. Raja Damai itu sudah lahir, dan kelahirannya di mana? Di Bethlehem. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ini juga menjadi perenungan buat kita ketika kita membaca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini.
Orang-orang yang dikatakan umat pilihan, yang dia meyakini bahwa hanya mereka yang mendapatkan anugerah kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, tetapi tidak peka, tidak sensi bahwa Mesias itu sudah hadir, sudah lahir di kota Bethlehem. Apa yang dinubuatkan itu sudah digenapi. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 72 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, kiranya raja-raja dari Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah. Ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya itu dengan jelas, kalau Bapak Ibu membaca Yesaya 60 ya ayat 1 sampai 6, itu juga sudah jelas disampaikan bahwa memang sudah dinubuatkan Mesias itu akan lahir, akan hadir, firman logos itu menjadi manusia untuk memberikan keselamatan, tanda bahwa Allah itu Immanuel dari dulu, sekarang, sampai akan datang di dalam hidup kita. Tetapi tidak peka, tetapi tidak sensi. Kenapa bisa seperti itu? Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau dosa itu sudah menguasai diri dan hidup kita, orientasinya jadi beda. Sensitivitasnya jadi beda, kepekaannya menjadi beda. Sehingga kita tidak peka lagi, tidak sensi lagi kehadiran Allah di dalam hidup kita. Sampai-sampai orang-orang umat pilihan Allah itu tidak dapat mengenal, tidak dapat menerima, apalagi menyambut kedatangan Mesias, Immanuel di dalam hidup kita. Yesus, Tuhan yang menolong kita, Kristus, Mesias, Raja yang diurapi. Tetapi orang-orang Majus yang dikategorikan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang jauh daripada anugerah Allah, keselamatan daripada Tuhan. Tetapi ketika disentuh, karya Allah terjadi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Jauh-jauh datang. Dan ketika datang ketemu sama bayi Yesus, bahkan dikatakan oleh para penafsir, diperhitungkan bukan lagi bayi, tetapi kurang lebih Yesus itu sudah berumur 1 tahun ketika orang-orang Majus itu menjumpainya. Senang banget, bergembira, bersukacita. Dan rasa sukacita syukurnya itu diungkapkan dengan memberikan persembahan mur, emas gitu ya. Kemenyan dan mur, ada 3 persembahannya. Sehingga ini juga seringkali ditarik-tarik penafsirannya bahwa orang-orang Majus itu mungkin 3 orang yang datang pada saat itu berdasarkan persembahan yang diberikan. Tetapi terlepas daripada itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Injil Matius mau mengungkapkan bahwa orang yang bersukacita, orang yang bersyukur ketemu, bisa berjumpa dengan Yesus tuh senangnya minta ampun. Dan rasa senang, rasa syukur, rasa sukacita itu, wah, mereka sudah mempersiapkan. Jauh-jauh dia sudah bawa kasih emas, kasih kemenyan, kasih mur ya. Ada juga yang menafsirkan, wah, karena dia adalah raja, tandanya simbolnya emas ya. Mur dan kemenyan, wah, tandanya penyaliban. Ya, dan kedatangannya udah diungkapkan lewat persembahan-persembahan itu. Tetapi dalam Injil Matius ini yang ditekankan, difokuskan lewat persembahan ini, itu adalah ungkapan syukur, ungkapan sukacita, ungkapan rasa kegembiraannya bisa ketemu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana juga perasaan kita ketika perayaan Natal kita ikuti ibadah-ibadah, apakah sukacita kita itu juga seperti orang Majus, berbunga-bunga, bahagia, senang banget ya, melingkupi diri dan kehidupan kita, dan itu juga membuat sebuah antusias menjalani kehidupan yang baru. Kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupannya.
Berbeda dengan Herodes, dikatakan di dalam firman Tuhan, diam-diam orang Majus itu dipanggil, suruh mencermati dan lain sebagainya. Nanti kalau udah dapat info dan lain sebagainya mengenai Tuhan Yesus, kasih tahu sama dia. Dia juga mau menyembahnya, padahal ternyata bohong. Ya, dia sebenarnya sedang gentar. Dia takut sekali tahtanya bisa direbut, diambil. Sehingga ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, orang-orang Majus itu nggak balik lagi, nggak memberikan informasi, wah marahnya minta ampun Raja Herodes itu. Dan kemarahannya ditunjukkan dengan kekejian. Dikatakan di dalam Matius dalam perikop berikutnya, bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah dihabisinya. Kemarahannya begitu luar biasa, saking dia takut kehilangan tahtanya. Padahal di dalam firman Tuhan, tahta adalah anugerah. Menjadi seorang pemimpin adalah anugerah, adalah kasih karunia. Dan tujuan kasih karunia itu diberikan, kewenangan itu diberikan untuk menggembalakan, untuk memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi perenungan dan pelajaran untuk kita. Bahwa kalau kita diberikan kepercayaan, kalau diberikan kewenangan, diberikan anugerah oleh Tuhan, ingatlah. Ada expirednya, ada batasnya yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk disyukuri itu adalah kepercayaan yang terindah kepada kita. Karena siapakah diri kita? Kita ini adalah manusia yang terbatas. Buktinya Herodes dikatakan di dalam firman Tuhan, matilah Herodes. Dia tidak berdaya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan nyawanya. Saatnya dia pun mati. Saatnya dia tidak bisa menggenggam tahta itu sampai selama-lamanya dalam kehidupannya. Nah, ini sebuah contoh di dalam hidup kita. Selagi kita diberikan umur dalam hidup kita, mari kita bersama-sama bersukacita, bersyukur, dan memanfaatkan setiap waktu, setiap saat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru, selalu fresh. Karena ingin menghidupkan kita terus-menerus, memberikan semangat terus-menerus. Karena ketika kita hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh syukur, maka hidup kita akan menjadi nyaman, damai, shalom. Shalom yang tidak bisa dirampas dalam kehidupan kita. Dalam ending khotbah ini saya ingin memberikan sebuah kisah yang membuat saya kagum tentang seorang dokter yang memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa berjalan secara normal. Kemana-mana dia harus digendong oleh suaminya. Tetapi keterbatasan di dalam tubuhnya tidak membatasi dirinya, sukacitanya, semangatnya untuk menyentuh, untuk melayani banyak orang. Kenapa? Karena ketika dia bisa menjadi dokter, bagaimana mungkin dengan segala keterbatasan dia bisa menjadi seorang dokter, bisa melayani, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Ke daerah-daerah dia datangi, dia kunjungi. Dan nampaknya dokter ini, kisah ini terjadi di daratan Tiongkok. Saya melihat di videonya, digendong kemana-mana. Dan orang-orang datang. Mau dilayani, percaya kepada dia. Dan ketika ada orang yang memberikan hasil panen dan lain sebagainya, dia apresiasi dengan begitu sukacita. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia katakan, semua adalah kasih karunia Allah kalau dia bisa melayani, dia bisa melakukan kegiatan menolong orang pada saat itu. Selagi hari masih siang, selagi kita memulai kehidupan yang baru, 2 Januari 2022, mari Bapak Ibu, kita syukuri kesempatan ini. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, talenta apa yang Tuhan berikan? Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan? Momen apa yang Tuhan berikan pada saat ini? Pergunakanlah dengan baik. Dan jadikan semuanya itu adalah persembahan
Yang terindah buat Tuhan seperti orang-orang Majus. Dia memberikan apa yang ada padanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati, menguatkan, menyegarkan, dan memberi semangat kepada kita. Semangat kehidupan, semangat yang membangkitkan kebersamaan dan sukacita sebagai tubuh Kristus. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama bersyafaat pada saat ini. Tuhan Allah yang Maha Besar, kami bersyukur pada kesempatan ini. Biarlah ya Tuhan, kami bersama-sama diberikan kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Daging ini lemah ya Tuhan. Kerinduan dan harapan kami ingin selalu ikut dan setia kepadamu. Tetapi kadang cobaan, tantangan begitu kuat dan begitu besar pengaruhnya di dalam hidup kami. Oleh sebab itu topanglah Tuhan. Kalau kami mengandalkan diri dan kemampuan kami, sungguh kami tidak sanggup. Tetapi ada Allah yang senantiasa hadir, mencurahkan kasih karunia untuk menolong dan memberkati kami. Berkati pelayanan kegiatan dari GKI Pasir Kaliki ini. Tuhan memberkati para pendetanya, baik pendeta emeritus Yahya Purwanto beserta keluarga, Ibu Rewah, Ibu Magda, dan seluruh penatua GKI Pasir Kaliki beserta dengan keluarga. Engkau berkati, Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka semua. Sehingga apa yang disentuh dan dilayani itu menjadi berkat dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang pada saat ini sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau hadir di dalam penderitaan, kesesakan dan kesulitan dan kekhawatiran mereka. Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, memberikan keringanan, ketabahan baik kepada Bapak Ibu yang berbaring sakit maupun kepada keluarga yang mendampingi, yang melayaninya dengan penuh sukacita. Bapa, Engkau juga mengenal dan mengetahui mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan, mengalami permasalahan di tengah-tengah rumah tangga, di dalam pekerjaannya, maupun juga anak-anak kami di dalam studinya. Berkati mereka ya Tuhan, tolong mereka agar mereka kuat dan mampu menghadapi semuanya itu. Sehingga damai sejahtera boleh melingkupi mereka dan meraih apa yang mereka cita-citakan, mereka harapkan. Yang luka batin Engkau balut pada saat ini, diteguhkan dan dikuatkan, diberikan penghiburan. Dan kami juga menyerahkan negeri dan bangsa kami, dan juga khususnya di Jawa Barat, Bandung ini ya Tuhan, baik dari segala bencana maupun juga dari berbagai hal, tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Engkau memberkati dan biarlah peran serta dari gereja-gereja Tuhan di Bandung, khususnya GKI Pasir Kaliki ini juga sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Dan kami juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Januari ini, Tuhan akan memberkati. Sukacita, damai sejahtera menjadi semangat dan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami ingin mengakhiri pada saat ini ya Tuhan, doa yang Tuhan ajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami untuk kami hayati bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Allah sampai dengan hari ini. Dan marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan sukacita dan kerelaan hati sebagaimana yang telah Yesus teladankan bagi kita. Melalui pengorbanan yang sempurna bagi keselamatan dunia. Dan ungkapan syukur kita hari ini dilandasi dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat. Marilah kita menghantarkan ungkapan syukur kita dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seperti para majusi yang mengikut bintang-Mu datang membawa persembahan, saat ini pun kami datang mempersembahkan apa yang kami miliki, yaitu seluruh hidup kami sebagai persembahan yang tulus. Kiranya kehidupan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Ajarlah kami agar selalu mengikuti terang kasih-Mu, agar kami pun dapat menerangi jalan setiap orang yang berada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Terang Pemilik Kehidupan, kami berdoa. Amin. Sungguh besar
Rayakanlah Epifani bahwa Yesus hadir bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk setiap manusia, segala bangsa, setiap budaya yang ada di bumi. Ia adalah juru selamat untuk semua manusia. Marilah kita menyambutnya untuk mengenal lebih dekat. Dan perkenalkanlah ia pada sesamamu, terutama dari tutur dan tindak lakumu. Kiranya Allah yang agung, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Haleluya.